Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat pada kita semua hingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Setiap Sabtu kedua ba'dal maghrib. Dan karena pertemuan terakhir kita sudah menamatkan kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah, maka kita sekarang beralih pada kitab yang baru. Dan pilihan jatuh pada kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah, yang diterjemahkan dengan Jadilah Salafi Sejati, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Dan sebagian ikhwah mungkin sudah memiliki kitab terjemahannya. Jadi insyaallah kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan kitab. Sebelumnya kitab ini diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullah. Demikian pula Syekh Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Faqihi dan juga Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Dan di buku terjemahan apa juga disebutkan demikian. Jadi dibaca oleh Syekh Saleh Fauzan dan diberi kata pengantar oleh Syekh Ali bin Muhammad bin Nasir Al-Faqihi dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Ya. Taib. Kata pengantar dari kedua masyayikh rahimahumallahu taala bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk pada Muqaddimah Al-Muallif hafizahullahu ta'ala. Jadi langsung pada Muqaddimah dari Syekh Saleh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Taib. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kebiasaan para ulama memulai sesuatu dengan membaca basmalah, baik di dalam menulis risalah maupun di dalam hal-hal yang baik. Kemudian beliau membawakan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kalimat yang sering kita dengar, bahkan kita di awal kajian terbiasa untuk membawakannya. Demikian pula beliau membawakan 3 ayat Al-Quran yang juga sering, yaitu dibaca oleh Nabi SAW di dalam khutbah-khutbah beliau. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inilah 3 ayat yang dibaca atau sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajah. Namun setelahnya al-muallif hafizahullah ta'ala tidak membawakan peringatan dari bid'ah, ya. Sedangkan biasanya setelah membaca 3 ayat ini Nabi SAW mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW di dalam khutbah beliau. Dan kita tidak sedang membahas yaitu khutbatul hajah. Jadi kita langsung beranjak pada apa yang akan dibawakan oleh al-muallif hafizahullah di dalam risalah ini. Tapi beliau mengatakan amma ba'd, yang sering diterjemahkan dengan adapun setelah itu. Jadi setelah khutbatul hajah beliau mengatakan faqad ba'atsallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Dan sungguh Allah telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi umat manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasata, dan Allah juga menjadikan umat beliau sebagai umat yang wasat, umat yang pertengahan. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ai udulan, yang dimaksud dengan wasat adalah udul, yaitu lurus, la yamiluna anil haqq, yang tidak menyimpang dari kebenaran, la ila ghuluwin wala ila jafain, tidak menyimpang menuju ghulu, melampaui batas, dan juga tidak menyimpang menuju jafa, yaitu meremehkan. Bal yatawassatuna wa ya'tadilun, bahkan mereka
Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat pertengahan dan umat yang lurus. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pondasi dasar keyakinan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umat beliau. Nabi kita adalah nabi rahmah. Nabi yang diutus dengan membawa rahmah, kasih sayang. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kasih sayang di antara umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-rahmatnya. Dan para pengikut beliau dikenal dengan umat yang wasat, umat yang pertengahan, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Tidak berlebih-lebihan melampaui batas, pun juga tidak menggampangkan dan meremehkan. Jadi ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Allah mengutus Nabi sebagai rahmat dan menyertakan umat yang pertengahan. Iddinul Islam, karena agama Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa, melarang dari perbuatan ghulu, melampaui batas, wal jafa, dan meremehkan. Wa amara bit tawassuti wal i'tidali fil umuri kulliha. Dan Islam memerintahkan untuk pertengahan dan lurus dalam semua perkaranya. Wa inna min abrazi simati hadzal din, dan sesungguhnya di antara karakteristik agama ini al-adlu wal insaf, keadilan dan keinsafan, wa adamu dzulmi, dan tidak zalim, wal hukmu bil qistasil mustaqim, dan berhukum dengan timbangan yang lurus, timbangan yang benar. Nah, jadi al-mu'allif membawakan kata pengantar ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingin membangun pola fikir bahwasanya salafi yang akan kita bahas di dalam kajian kita ini adalah gambaran dari pertengahannya umat Islam. Gambaran dari pertengahannya umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat pertengahan. Umat yang tidak melampaui batas berlebihan ghulu, dan umat yang juga tidak meremehkan dan merendahkan. Ini perlu untuk kita bangun pola fikir seperti ini. Agar apa? Agar kita merasa yakin bahwasanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salaful ummah, itu adalah hal yang menjadikan seseorang lurus dan adil dan pertengahan di dalam beragama. Sehingga barang siapa yang tidak mengikuti salaf, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in beserta para imam-imam setelahnya, maka bisa dipastikan dia tidak mengikuti agama yang pertengahan tersebut. Kalau enggak ekstrim kanan, melampaui batas berlebih-lebihan, maka pasti akan terjadi pada ekstrim kiri yang meremehkan, merendahkan, menggampangkan. Nah, kemudian wa inna khaira man yumathilul wasatiyata fil aqwali wal a'mal, dan sesungguhnya sebaik-baik umat yang menggambarkan bentuk wasatiyah, pertengahan di dalam ucapan dan amal perbuatan, wal mu'taqadat, dan keyakinan-keyakinan, yaitu al-wasatiyatul lati ja'a bihal Islam, pertengahan yang datang dengannya agama Islam. Perhatikan, kita mungkin sering atau pernah mendengar kata wasatiyah, yang secara bahasa artinya pertengahan.
Namun sebagian kalangan membawa makna wasatiyah kepada jafa, meremehkan, menggampangkan. Dan ini kita saksikan. Kalimat wasatiyah digunakan untuk makna yang keliru. Ya. Kalimat wasatiyah digunakan untuk makna menggampangkan dan meremehkan syariat. Sehingga kalau ada orang yang dia meyakini haramnya sesuatu yang telah Allah haramkan, kita ambil contoh riba, dengan beserta berbagai macam contoh-contohnya, baik yang kecil maupun yang besar. Maka sebagian kalangan mengatakan kita itu ekstrim, apa-apa nggak boleh, jual beli sama-sama ridho kok nggak boleh, maka kita harus pertengahan, kata mereka. Karena kita adalah umat wasata, umat yang pertengahan. Jadi mereka apa? Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dengan dalih pertengahan. Maka ini keliru. Bukan wasatiyah model ini yang diinginkan oleh Islam. Ya. Jadi sekali lagi, mungkin di antara kita pernah mendengar ungkapan wasatiyah yang keluar dari lisan-lisan orang-orang yang justru ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Jadi kata wasatiyah itu kata yang bagus. Sama seperti nanti akan kita jumpai kata samhah, tasamuh, yang artinya toleran. Dan Islam agama yang toleran, namun sesuai dengan apa? Koridornya. Toleran versi Islam berbeda dengan toleran versi orang-orang yang ingin menjauhkan umat dari syariat. Toleran versi mereka adalah meyakini semua agama sama. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan agama lain. Ya. Adapun toleran versi Islam mudah, tidak menyulitkan. Kita ambil contoh, orang sholat tidak bisa berdiri, maka boleh apa? Duduk. Nah, ini toleran. Islam mentolerir orang yang tidak mampu untuk berdiri. Ya, ketika sholat boleh duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, bisa berisyarat. Betapa tolerannya Islam, mentolerir ketidakmampuan dengan hal yang memudahkan. Tidak mampu berangkat haji, ditolerir. Ya, tidak wajib haji. Tidak memiliki uang yang mencapai nisab, tidak wajib zakat. Inilah toleran versi Islam. Bukan menggugurkan syariat, bukan menolak hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wasatiyah yang diinginkan oleh Islam di antara generasi yang menggambarkan hal ini, memberikan contoh terbaik dalam hal ini, hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina tamatsalul Islam fi jami'i umurihim, yang mereka mempresentasikan Islam di seluruh perkara mereka. Ya, mereka Ahlussunnah wal Jamaah berislam di seluruh, yaitu urusan mereka, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semua bersumber dari Islam. Bukan hanya menerima sebagian dan menolak sebagian. Jadi benar-benar mempresentasikan Islam secara utuh. Siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi rasyidin, mengikuti Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya yang mendapatkan petunjuk. Ittiba'anil kitabi was sunnah, mengikuti Alkitab dan as-sunnah. Wifqa fahmi salafil ummah, sesuai dengan pemahaman salaf umat ini.
Salaf sendiri artinya apa? Generasi terdahulu. Ya. Fahum awlan nasi dukhulan fi hadhil wasatiyah. Maka mereka adalah manusia yang paling utama untuk disematkan kepada mereka sikap pertengahan ini. Wa in kullu ma'nan min ma'anil wasatiyah, dan setiap makna dari makna-makna wasatiyah pertengahan itu thabata li hadhil ummah, itu telah tetap adanya bagi umat ini. Fali ahli sunnati wal jamaah minhul hadzul awfar wan nasibul a'la. Maka bagi ahli sunnah wal jamaah memiliki bagian yang banyak dan tinggi dari sikap wasatiyah ini. Tayyib. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama wasat. Umat Islam adalah umat wasatah, yaitu umat yang pertengahan. Nah, dari segitu banyak umat Islam ini, yang paling menampakkan wasatiyah, yang paling memperlihatkan sikap pertengahan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin ada di antara sebagian umat Islam yang memiliki sikap pertengahan. Mungkin saja kita jumpai selain ahlus sunnah wal jamaah ada yang memiliki sikap pertengahan. Tapi bisa jadi tidak totalitas. Bisa jadi pertengahan dalam masalah ibadah, tapi melampaui batas dalam masalah akidah. Atau pertengahan dalam masalah muamalah, tapi melampaui batas dalam masalah adab dan akhlak. Adapun ahlus sunnah wal jamaah seluruh aspek beragamanya wasat, pertengahan. Wa madzalika illa li'annahum al-anmudhaju al-amthalu lil ummah. Dan yang demikian itu tidak lain karena mereka adalah contoh terbaik bagi umat ini, allati ja'alaha Allahu ummatan wasata, yang Allah menjadikannya sebagai umat pertengahan. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia. Kalau ada yang mengatakan ini kan yang dimaksud umat Islam, kenapa hanya dibatasi ahlus sunnah wal jamaah? Kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah lah yang berhak mendapatkan pujian sebaik-baik umat? Maka kita jawab, ketika ayat ini diturunkan, maka siapakah umat Islam yang dimaksud? Ketika ayat ini diturunkan, siapakah umat Islam yang dimaksud? Para sahabat. Dan para sahabat mereka senantiasa mengikuti sunnah. Jadi ahlus sunnah generasi awal ya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga kesimpulannya ahlus sunnah wal jamaah adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia. Sekali lagi, tidak ada masalah jika yang dimaksud umat Islam. Tapi ingat, umat Islam yang mana? Kalau umat Islam yang sesuai dengan sunnah, yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kita sepakat. Umat Islam, umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Siapa? Umat Islam yang mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Enggak ada masalah. Tapi kalau umat Islam yang tidak mengikuti sunnah, maka kita tidak menerima kalau itu umat yang terbaik. Karena apa? Ketika ayat ini diturunkan, umat Islam yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Jadi apa yang disampaikan al-mu'allif di sini benar. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sebaik-baik umat
yang dikeluarkan untuk manusia. Idhumut ta'ifatul wahidatu, karena mereka lah satu-satunya kelompok allati haqqaqat al-mutaba'ata al-mahdata li kitabillahi azza wa jalla. Satu-satunya kelompok yang benar-benar menerapkan, yaitu ittiba, mengikuti secara murni kitabullah, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaifil ummah, berbeda dengan selain mereka dari kelompok-kelompok umat ini. Fa innahu ma min firqatin, maka sesungguhnya tidak ada satupun kelompok, wala ta'ifatin, satupun golongan, illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulih, melainkan mereka pasti memiliki ucapan ataupun keyakinan yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ta'imasyul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada pembahasan ini nampaknya belum menjelaskan tentang apa yang akan kita bahas, yaitu salafi. Ini masih umum. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sering kita dengar dan banyak yang mengaku. Ahlus Sunnah wal Jamaah nama yang mulia. Ya, julukan yang terpuji. Bahkan saking terpuji semua mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mana penyebutan salafi? Nah, belum saatnya. Jadi di sini al-mu'allif ingin membangun pondasi dari hal yang mendasar. Jadi kita semua sepakat Ahlussunnah itu terbaik, sepakat. Nah, baru kita lanjutkan. Walidzalik, oleh karenanya kan Ahlussunnati, Ahlussunnah adalah khairu firaqi hadhil ummah, sebaik-baik kelompok pada umat ini. Mau tidak mau, Ahlussunnah termasuk di antara bagian dari kelompok umat ini. Ya, wa awsata tawaifiha, dan kelompok yang paling wasat, pertengahan. Fahumut ta'ifatul mansurah wa humul firqatun najiyah, maka mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, golongan yang diberi pertolongan, wa humul firqatun najiyah, dan mereka adalah kelompok yang selamat. Ya, golongan yang selamat atau kelompok yang dimenangkan. Ta'imasyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penyebutan al-firqatun najiyah atau at-ta'ifatul mansurah, mungkin sebagian kalangan tidak menggemarinya, atau bahkan mungkin tidak terlalu senang menggunakannya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini banyak yang ngaku. Tapi at-ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, bisa jadi sebutan ini tidak dikenal, atau mungkin diingkari. Berangkat dari apa? Berangkat dari bisa jadi mereka tidak mengimani adanya perpecahan umat, lalu ada satu golongan yang selamat. Hadis yang sering kita dengar dengan hadis iftiraqul ummah, bahwasanya umat Islam berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. 72 di neraka, 1 di surga. Siapa mereka? Al-Jamaah dalam sebagian riwayat. Ya. Nah, dari sini sebenarnya mereka meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari hadis ini. Kenapa mereka tidak hanya menyematkan diri mereka dengan Ahlus Sunnah saja? Ahlu, pengikut, orang yang berpedoman pada as-sunnah, yaitu hadis Nabi SAW. Wal Jamaah, dan mereka berkelompok, bersatu di atas sunnah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan hadis iftiraqul ummah, di antaranya ada yang menjelaskan satu kelompok yang selamat itu disebut dengan al-jamaah. Nah, tapi kenapa mereka tidak mau mengimani
kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebagai Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Nah, entah, wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, dari segi makna Al-Firqatun Najiyah harusnya mereka juga suka. At-Taifah Al-Mansurah ini juga diambil dari hadis Nabi SAW yang lain. Ya, la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq mansurina. Kata Nabi SAW, senantiasa akan ada pada umatku ini sekelompok orang yang nampak di atas kebenaran, mansurina, mereka mendapat pertolongan. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah itu adalah sama. Penamaannya beda tapi maksudnya sama. Tapi kelompoknya apa? Sama. Nah, wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka mereka Ahlussunnah wal Jamaah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wasatun fin nihali kama anna millatal islami wasatun fil milali. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan di antara aliran-aliran Islam yang ada, sebagaimana Islam adalah pertengahan di dalam agama-agama yang ada. Ya. Jadi umat Islam adalah umat pertengahan, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok pertengahan di dalam lingkup umat Islam. Taib. Wa minal ma'lum, dan di antara hal yang diketahui, anna Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa humut tabi'una lahum bi ihsan. Mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa man sara ala manhajhim, dan mereka adalah orang yang, dan barang siapa yang berjalan di atas manhaj mereka, metode beragamanya mereka. Wa salaka tariqatahum ila yaumiddin, dan menempuh jalan mereka sampai hari kiamat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Walam yattasim Ahlus Sunnati wal Jamaah bihadzal ismi, Ahlus Sunnati wal Jamaah atau Ahli Sunnati wal Jamaah, dan tidaklah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan nama tersendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah illa ba'da ma zaharatil bid'ah, kecuali setelah muncul bid'ah-bid'ah, wa ta'addadat firaqud dhallal, dan semakin berbilang kelompok-kelompok sesat, wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawah, dan masing-masing menyeru kepada bid'ahnya dan hawa nafsunya, ma'antisabihim fi dhahir ilal Islam, bersamaan dengan mereka menyandarkan diri mereka sesuai dengan zahir penampilan kepada Islam. Taib, ini menjelaskan kapan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal. Ya, kapan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mulai populer? Jawabannya ini: setelah banyak muncul bid'ah-bid'ah. Berarti sebelum tersebar bid'ah, maka bisa jadi penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak populer. Mungkin kita dapati sepotong-sepotong. Alaikum bisunnati, kata Nabi SAW, ada hadisnya. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan apa? Sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tentang al-jamaah tadi, umat Islam akan terpecah menjadi 70 golongan, 72 di neraka, 1 di surga. Siapa mereka? Al-Jamaah. Ini sudah dikenal
sudah tersebar hadisnya di kalangan masyarakat, mulai dari generasi sahabat sampai seterusnya. Tapi istilah ahlus sunnati wal jamaah, ya, penyebutan rangkaian kalimat ahlus sunnati wal jamaah ini baru populer ketika bid'ah itu tersebar. Otomatis di zaman setelah zaman sahabat. Bahkan bisa jadi mungkin di zaman setelah tabi'ut tabi'in. Karena Nabi SAW menyebutkan inilah 3 generasi terbaik. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik. Yang bisa jadi di zaman itu belum tersebar bid'ah. Mungkin benih-benih bid'ah mulai muncul, Khawarij, Syiah, tapi belum tersebar, masih tertutup atau bahkan masih tersembunyi. Sehingga di generasi terbaik itu bisa jadi istilah kalimat ahlus sunnati wal jamaah belum terlalu populer. Ingat, kita tidak membahas kata per katanya. Sunnah sudah dikenal di dalam hadis Nabi SAW, demikian pula dengan al-jamaah. Tapi yaitu disatukannya beberapa kata ini menjadi ahlus sunnah wal jamaah, itu yang kita bahas. Nah, jadi di masa awal Islam, orang mengenal Islam ya Islam. Siapa? Muslim, munafik, Yahudi, Nasara, zindiq. Ya. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah belum muncul, belum terlalu dikenal. Yang membedakan antara ahli kebenaran dan ahli kebatilan, Islam dan kafir, iman dan syirik. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah istilah ini muncul dan terkenal dan populer ketika bid'ah itu mulai merebak. Ya. Dan ini perlu. Kenapa? Agar orang tidak tertipu. Karena apa? Di saat itu Islam sudah mulai ternodai. Sehingga tidak cukup menyebutkan seorang itu siapa dia? Muslim. Muslim yang mana? Muslim Sunni atau Muslim yang tidak mengikuti Sunni. Nah, ini perlu dibedakan. Tapi di zaman sahabat cukup seseorang mengatakan dia Muslim, berarti dia pengikut kebenaran. Sampai sini bisa dipahami ya? Di zaman sahabat seorang tidak perlu mengatakan saya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak, karena di zaman itu semua mengikuti sunnah. Bid'ah tidak ada. Kalaupun ada, itu belum nampak, mungkin masih tersembunyi, masih yaitu disembunyikan di dalam benak-benak tokoh-tokoh mereka. Jadi cukup seorang mengatakan saya Muslim, selesai. Tapi ketika bid'ah merebak, siapa kamu? Muslim. Gak cukup. Muslim yang mana? Muslim yang mengikuti sunnah. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Nah, kita lanjutkan. Min huna, dari sini maka kana labudda li alil haq, maka harus orang yang berada di atas kebenaran an yu'rafu bi asma'in, mereka dikenal dengan nama, tumayyizuhum an ghairihim, yang membedakan mereka dari selainnya, min ahlil ibtida'i wal inhirafi fil aqidah, dari ahli bid'ah dan ahli penyimpangan dalam akidah. Fadhaharat hina idin asma'uhum syar'iyyah, maka nampaklah saat itu nama-nama mereka yang syar'i, al mustamaddatu minan nususi syar'iyyah, yang diambil dari nas-nas syar'i. Perhatikan, kita menamai Ahlussunnah wal Jamaah ada dalilnya dari nas Al-Quran maupun hadis. Kita namai At-Taifah Al-Mansurah ada dalilnya. Kita namai apa tadi? Al-Firqatun Najiyah ada dalilnya. Ya, ada dalil yang dibenarkan. Sedangkan kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka identik dengan penyimpangan mereka. Mu'tazilah dari i'tizal,
yaitu mereka kelompok yang menyendiri. Mereka memisahkan diri dari, kalau nggak salah, Imam Abu Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri. Jadi mereka menjauhkan diri mereka dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Rafidhah, disebut Syiah Rafidhah karena mereka menolak, yaitu apa? Para khalifah setelah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apalagi Qadariyah, mereka dinamai Qadariyah karena mereka tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Al-Khawarij karena mereka khuruj, keluar dari kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, karena kelompok-kelompok yang menyimpang ini menamakan diri mereka siapa? Menamakan diri mereka siapa? Islam. Iya kan? Khawarij, lu kami kaum muslimin. Syiah, kami umat Islam. Qadariyah, kami bagian dari umat Islam. Maka yang pengikut kebenaran yang sungguhnya perlu memiliki nama tersendiri yang membedakan diri dari mereka. Disebutlah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Jadi untuk membedakan antara pengikut kebenaran dan kebatilan, maka perlu umat Islam yang hak memiliki nama tersendiri. Nah, famin asma'ihi, maka di antara nama mereka Ahlus Sunnah. Tidak pakai apa? Al-Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Wa Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ada juga yang ditambahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Firqatun Najiyah, kelompok yang diselamatkan, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat. Wa Taifatul Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Wa Ahlul Hadits wal Asar, kelompok yang mengikuti hadis dan asar. Ya, jadi saat itu umat Islam banyak macamnya. Maka untuk membedakan yang benar dan yang sesat, dimunculkanlah nama apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walakin, akan tetapi, lamma tasammat ba'du tawaifil mubtadi'ati bi ahli sunnah, ketika sebagian kelompok-kelompok bid'ah menamai diri mereka dengan Ahlus Sunnah, wa hum laisu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, padahal mereka tidak di atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Min huna, dari sini, tasamma Ahlus Sunnati wal Jamaati bis salafiyyin, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menamai diri mereka dengan salafiyyin. Apakah ini nama yang baru? Jawabannya tidak, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah itu beraneka ragam, tetapi memiliki satu makna. Ahlus Sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Ahlul Hadis karena mereka mengikuti hadis. Firqatun Najiyah karena mereka golongan yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah karena mereka kelompok yang mendapat pertolongan. As-Salafi karena mereka mengikuti salaf. Siapa salaf? Para sahabat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salaf kita. Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti mungkin akan dibahas dalam perincian pembahasan ini. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah putri beliau radhiyallahu anha, nikmati salafu ana laki. Sebaik-baik salaf bagi dirimu Aisyah, maaf Fatimah, adalah aku. Sebaik-baik pendahulu bagi dirimu wahai putriku Fatimah adalah aku. Berarti Nabi adalah salaf. Nabi salaf, para sahabat salaf, para tabi'in salaf, para tabi'ut tabi'in juga salaf, para imam yang 4 juga salaf, karena mereka adalah umat terdahulu. Sebagaimana makna salaf, generasi terdahulu. Dan biasanya diiringi dengan sifat apa? Salafus
saleh, generasi pendahulu yang saleh. Nah, salafiyin pengikut salaf, orang-orang yang mengikuti salaf. Maka ini bukan nama yang diada-adakan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, salafiyin, Taifah Mansurah, Ahlul Hadis, semua itu adalah sama. Beda penyebutan tapi maknanya sama. Naam. Wa atlaqu ala da'watihim, dan mereka salafiyin itu memutlakkan atas dakwah mereka. Mereka menyerukan dakwah dengan ad-dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada generasi salaf. Faqayyadu tiba'al kitabi was sunnah, maka mereka mengikuti kitab dan sunnah bifahmi salafis salih minas sahabati wat tabi'in, sesuai dengan pemahaman salafus salih dari para sahabat dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, mimman urifa bitamassukihi bisunnati wal imamati fiha, dari orang yang dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah dan keimaman di dalamnya, wajtinabil bid'ati wat tahdziri minha, dan menjauhi bid'ah dan memperingatkan darinya. Ya. Jadi rentetannya seperti itu. Di awal generasi Islam, maka cukup seseorang mengatakan Muslim, maka selamat. Jelas. Karena saat itu adalah sahabat dan selain sahabat. Sahabat siapa? Mereka kaum muslimin yang Allah keluarkan untuk manusia. Setelah generasi sahabat dan generasi terbaik setelahnya, maka muncul bid'ah. Sehingga Muslim tidak cukup. Muslim yang mana? Perlu ada pembedaan. Oh, Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti di atas kebenaran. Nah, setelah nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dan laris manis, maka banyak yang pengen. Ya, banyak yang pengen. Karena namanya baik. Ahlus Sunnah mengikuti sunnah, wal Jamaah dan berjamaah. Kita juga berjamaah. Akhirnya mereka ikut-ikutan menamai firqah mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perlu dibedakan lagi, karena Ahlus Sunnah sudah tidak murni lagi. Akhirnya memakai nama yang lain, yaitu as-salafiyin. Dan ternyata nama ini juga banyak yang make selain dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau nama apa lagi kira-kira? Kalau ngikuti mereka nggak habis-habis kan? Tapi paling tidak, setidaknya salafiyin itu diantara nama yang tidak terlalu banyak orang-orang yang berebutan memakainya. Bahkan salafiyin identik dengan kelompok yang katanya itu berlebihan. Ya, kelompok yang katanya itu keras, kaku. Ya, meskipun di lain sisi ada di antara saudara-saudara kita yang akidahnya bukan akidah salaf, ibadahnya juga ibadah yang dicampur dengan berbagai macam kebid'ahan, tapi mereka menamai diri dengan salaf, salafi, salafiyah. Ya, di Probolinggo ada mungkin? Ya. Tapi bagaimana amaliyahnya? Nggak tahu sendiri. Ya. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu hujjah. Kalau nama salafiyah, salafi itu bukan nama yang tercela. Buktinya apa? Ada di antara saudara-saudara kita yang juga memakainya. Tapi kita ingin penjelasan salafiyah yang benar sesuai dengan syar'i. Taib, masuk waktu Isya, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhal. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Berkata al-mu'allif hafizahullah taala, wa qad amarana Allahu bittiba'is sahabah, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Waqtida'i atharihim, dan mengikuti jejak mereka. Wa suluki manhajihim, dan menempuh manhaj mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, dalam surat Luqman ayat ke-15. Allah berfirman, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kembali kepada Allah. Yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, wa kullun minas sahabati munibun ilallah, maka setiap sahabat itu kembali kepada Allah. Fayajibut tiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilih, maka wajib untuk mengikuti jalan mereka, ucapan mereka, dan keyakinan mereka di antara jalan terbesarnya. Wad dalilu ala annahum munibuna ila Allah taala, dan dalil bahwasanya mereka orang-orang yang kembali kepada Allah, annallaha qad hadahum, bahwasanya Allah telah memberi hidayah mereka. Wa qad qala, dan sungguh Allah berfirman, wa yahdi ilaihi man yunib, dalam surat Asy-Syura ayat ke-13, yang artinya, dan Allah memberi hidayah kepadanya barang siapa yang kembali kepada Allah. Wa qad radhiyallahu 'anis sahabati, dan sungguh Allah ridha terhadap sahabat, wa amman tabi'ahum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, yang artinya, dan generasi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dimulai dari tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, lalu generasi setelahnya, mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah janjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Falaysa minal ibtida, maka bukan termasuk hal yang baru, bukan termasuk bid'ah, bukan termasuk mengada-ada. Fi syai'in, sedikit pun juga, an yatasamma ahlus sunnati wal jamaah bis salafiyyin, ketika ahlus sunnah wal jamaah menamai diri mereka dengan salafiyyin. Idh inna mustalah salaf, karena istilah salaf yusawi tamaman mustalaha ahli sunnati wal jamaah,
itu sama persis dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Cuman beda dari segi lafadznya saja. Salaf itu ya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah generasi pertama ya salaf. Jadi dua nama dengan lafadz berbeda, hakikatnya sama, hakikatnya satu. Ya. Wa yudraku dzalik, dan hal itu diketahui bita'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqis sahabah, dengan benar-benar mencermati, dengan mengumpulkan setiap istilah-istilah tentang sahabat. Siapa sahabat itu? Mereka generasi yang benar-benar mengikuti sunnah. Setuju nggak? Setuju. Berarti sahabat ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Setuju. Siapakah salaf kita? Siapakah generasi pertama kita? Sahabat. Berarti sahabat adalah salaf. Harusnya juga apa? Setuju. Dan pengikut salaf secara bahasa itu adalah salafi. Sebagaimana pengikut sunnah disebut sunni. Pengikut syiah disebut syi'i. Dalam bahasa Arab disebut ya nisbah. Huruf ya yang berfungsi sebagai penisbatan. Sunni orang yang mengikuti sunnah. Syi'i orang yang mengikuti syiah. Apalagi salafi orang yang mengikuti salaf. Lalu salahnya di mana penamaan salafi? Gak salah sama sekali. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan siapa sahabat itu, mereka adalah salaf kita. Mereka adalah orang yang mengikuti sunnah. Maka nanti ketemu, oh berarti sahabat ahlus sunnah wal jamaah, sahabat adalah salaf. Dan kita yang mengikuti salaf berhak untuk disebut salafi. Naam, fahumus salafus salih, maka mereka para sahabat adalah salafus salih. Wahum ahlus sunnah, dan mereka juga ahlus sunnah. Kullun minal mustalahaini fi haqqis sahabah, maka masing-masing istilah itu tepat jika ditujukan kepada sahabat. Ya, fahumus salafus salih wa ahlus sunnah. Fakama yasihhu, maka sebagaimana sah lana bagi kita untuk mengucapkan al-qaulu sunniyun, ya, ila ahli sunnah, sunni. Siapa yang dimaksud? Yaitu orang yang mengikuti sunnah, ahli sunnah. Yasihhu lana, demikian pula sah bagi kita al-qaulu untuk mengucapkan salafi, nisbatan ila salafi, sebagai penisbatan kepada salaf. La farqa, tidak ada perbedaan di dalamnya. Dan ini dinukil oleh al-muallif hafizahullah dari ucapannya al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal mendasar yang harus kita pahami. Bagaimana istilah salafi ini muncul? Maka seperti yang tadi kita sampaikan, ringkasnya perlu adanya pembeda. Di awal generasi Islam tidak perlu ahlus sunnah, tidak perlu sunni, tidak perlu salafi. Cukup Islam, mereka sudah terbedakan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Karena umat Islam saat itu satu di bawah Rasulullah SAW. Setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'un, banyak kelompok yang menyimpang. Dan mereka juga termasuk keluarga umat Islam. Tapi tidak cukup memperkenalkan diri dengan seorang muslim saja. Muslim yang mana? Butuh hal yang membedakan. Akhirnya apa? Muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebar, istilah ini gemar dipakai oleh banyak orang, padahal kenyataannya tidak benar-benar mengikuti sunnah. Maka perlu identifikasi baru yang membedakan antara Ahlus Sunnah yang sejati
dan ahlus sunnah yang mengaku-ngaku. Akhirnya muncullah istilah salafi. Maka kun salafiyan al-jaddah. Jadilah salafi sejati. Insyaallah akan kita teruskan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.